Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar yang menginginkan mereka kembali ke koalisi perubahan. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dalam keterangannya pada Sabtu 9 September menegaskan partainya sudah move on alias melupakan koalisi perubahan. Herzaki menyatakan tak ada lagi istilah cinta lama bersemi kembali atau CLBK untuk Partai Demokrat. Ia berujar pihaknya tak mau dihianati lagi dan fokus untuk mencari koalisi baru. Sebagaimana diketahui saat ini Demokrat intens berkomunikasi dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Demokrat memilih hengkang dari koalisi perubahan. Penolakan Demokrat untuk kembali ke koalisi perubahan ini bermula dari ajakan Caimin seusai berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jumat 8 September lalu. Kala itu Caimin mengomentari soal PKS yang belum juga memberikan dukungan padanya. Selain itu, Caimin juga berharap agar Demokrat bisa kembali ke koalisi perubahan dan mendukung dirinya serta Anies di Pilpres 2024. Menurutnya, semakin banyak partai yang bergabung akan semakin bagus. Sejauh ini Nasdem dan PKB memberikan dukungannya pada pasangan Anies Caimin, sedangkan PKS menyatakan tetap mendukung Anies. Mereka baru akan menentukan apakah memberi dukungan pada Caimin atau tidak melalui mekanisme internal Majelis Syuro. Hingga kini Partai Demokrat terus melakukan penjajakan koalisi dengan berkomunikasi intens dengan pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ketua DPP Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan atau BPO-KK Partai Demokrat Herman Kairon pada Sabtu 9 September mengungkapkan komunikasi antara Demokrat dengan PD Perjuangan serta Gerindra berjalan baik. Menurut Herman, komunikasi tersebut bisa membuka jalan Demokrat untuk menentukan koalisi. Koalisi Demokrat nantinya akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Herman menambahkan terkait penentuan koalisi ini, Demokrat menunda rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Penjadwalan ulang Rapimnas ini pun akan menunggu arahan Sang Ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menerangkan siapapun koalisi yang dipilih Demokrat akan menghormatinya. Ditambahkan lebih lanjut oleh Herzaki, koalisi yang ada saat ini sebenarnya sudah mengajak Demokrat sejak lama untuk bergabung. Namun kala itu Demokrat sudah memiliki komitmen dengan koalisi perubahan untuk mendukung Anies, sehingga tawaran tersebut tak bisa disanggupi Demokrat kala itu. Kami adalah anggota baru, ya, ada tuan rumahnya, ada pemimpin dalam koalisi atau kerjasama itu, kami akan menghormati itu. Tapi tentu harapannya tetap bisa diajak diskusi bareng. Dan yang kedua, bagaimana kami bisa memperjuangkan sebanyak mungkin aspirasi masyarakat yang selama ini sudah dititipkan kepada kami di dalam koalisi atau kerjasama itu. Inilah kira-kira dua di antara beberapa pertimbangan kami dalam bergabung ke dalam koalisi atau kerjasama ke depannya. Sudah ada koalisi yang ngajak bertemu? Ya alhamdulillah selama ini ya begitu ada situasi yang kemarin ternyata cukup banyak yang bersimpati, dari rakyat bersimpati dan juga dari teman-teman yang lain. Bahkan teman-teman itu menyampaikan, kan kita sudah ngajak, sudah sejak lama katanya gitu kan. Ya, tapi kan waktu itu kita sudah punya komitmen dengan yang lain ya. Begitu sudah tidak ada lagi kebersamaan itu dengan yang sebelum ini, ya saatnya kami untuk membuka diri. Jadi kita dengan yang kedua-duanya kita sama-sama baik hubungannya, komunikasinya kita buka terus. Dan keduanya ya tadi kita diskusi bareng lah. Bagaimana enaknya, bagaimana baiknya, keduanya sama-sama baik. Ya kita lihat tadi tempat mana yang kami bisa duduk setara dan sejajar, lalu bagaimana perubahan dan perbaikan itu bisa benar-benar diperjuangkan di koalisi. Tapi tentu saja kami sebagai anggota baru akan melakukan fine tuning dan mengikuti apa yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemimpin. Penentuan arah koalisi Partai Demokrat membuka peluang lain soal pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Koordinator juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra dalam keterangannya pada Sabtu 9 September mengatakan pertemuan kedua tokoh menentukan potensi koalisi Demokrat dan PDIP. Meski begitu, Herzaki meminta agar pertemuan SBY dan Megawati tak terus didesak. Menurutnya, pertemuan tersebut biarlah berjalan secara alamiah.
Adapun sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan juga mengungkapkan peluang pertemuan antara SBY dan Megawati dalam wawancara eksklusif bersama Tribun News. Menurut Syarif, pertemuan kedua tokoh bangsa itu sangat mungkin terjadi. Meski begitu, Syarif sendiri enggan berandai-andai soal waktu pertemuan antara SBY dan Megawati. Ia berujar, pertemuan kedua pemimpin tersebut akan terjadi di saat yang tepat. Bagus dan itu menandakan memang komunikasi kita memang semakin baik. Iya. Ya. Pak Syarif, banyak orang menduga bahwa satu hambatan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan itu adalah hubungan pribadi antara Pak SBY dan Bu Megawati. Pak Syarif bisa jelaskan nggak sebenarnya benarkah ada hambatan psikologis dan hambatan hubungan pribadi antara Pak SBY dengan Bu Megawati? ini kalau pertanyaan ini terlalu mendetail saya pikir ya. Tetapi yang jelas ya bahwa antara mereka berdua ya kita harus menghormati, menghargai kedua pemimpin ini kan negarawan ya, sama-sama mantan presiden ya kan, dan juga sama-sama sudah memberikan kontribusi dan jasanya kepada bangsa dan negara. Nah, saya pikir hubungan mereka secara personal sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan ya. Mereka baik-baik saja, hanya mungkin karena mereka posisinya sebagai mantan presiden kemudian masing-masing sebagai ketua umum partai, sehingga jarang untuk berkomunikasi. Karena apa? Komunikasi yang sifatnya rutin itu sudah dijalankan oleh level di bawah mereka, oleh sekjen, oleh para ketua-ketua DPD. Nah, mungkin yang diperlukan itu mungkin masyarakat ingin melihat mereka berdua sering ketemu misalnya. Tetapi hubungan secara pribadi sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada persoalan yang sangat signifikan. Pak SBY juga sangat welcome, pada saat beliau menjadi presiden juga sering ketemu ya. Nah, Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Partai Demokrat menolak permintaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar yang menginginkan mereka kembali ke koalisi perubahan. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dalam keterangannya pada Sabtu 9 September menegaskan partainya sudah move on alias melupakan koalisi perubahan. Herzaki menyatakan tak ada lagi istilah cinta lama bersemi kembali atau CLBK untuk Partai Demokrat. Ia berujar pihaknya tak mau dihianati lagi dan fokus untuk mencari koalisi baru. Sebagaimana diketahui saat ini Demokrat intens berkomunikasi dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo
dan Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Demokrat memilih hengkang dari Koalisi Perubahan. Penolakan Demokrat untuk kembali ke Koalisi Perubahan ini bermula dari ajakan Caimin seusai berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jumat 8 September lalu. Kala itu Caimin mengomentari soal PKS yang belum juga memberikan dukungan padanya. Selain itu, Caimin juga berharap agar Demokrat bisa kembali ke Koalisi Perubahan dan mendukung dirinya serta Anies di Pilpres 2024. Menurutnya, semakin banyak partai yang bergabung akan semakin bagus. Sejauh ini Nasdem dan PKB memberikan dukungannya pada pasangan Anies Caimin, sedangkan PKS menyatakan tetap mendukung Anies. Mereka baru akan menentukan apakah memberi dukungan pada Caimin atau tidak melalui mekanisme internal Majelis Syuro. Hingga kini Partai Demokrat terus melakukan penjajakan koalisi dengan berkomunikasi intens dengan pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ketua DPP Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan atau BPO-KK Partai Demokrat, Herman Kairon, pada Sabtu 9 September mengungkapkan, komunikasi antara Demokrat dengan PD Perjuangan serta Gerindra berjalan baik. Menurut Herman, komunikasi tersebut bisa membuka jalan Demokrat untuk menentukan koalisi. Koalisi Demokrat nantinya akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Herman menambahkan terkait penentuan koalisi ini, Demokrat menunda rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Penjadwalan ulang Rapimnas ini pun akan menunggu arahan Sang Ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menerangkan siapapun koalisi yang dipilih Demokrat akan menghormatinya. Ditambahkan lebih lanjut oleh Herzaki, koalisi yang ada saat ini sebenarnya sudah mengajak Demokrat sejak lama untuk bergabung. Namun kalau itu Demokrat sudah memiliki komitmen dengan... Ya alhamdulillah selama ini ya begitu ada situasi yang kemarin ternyata cukup banyak yang bersimpati, dari rakyat bersimpati dan juga dari teman-teman yang lain. Bahkan teman-teman itu menyampaikan, kan kita sudah ngajak, sudah sejak lama katanya gitu kan. Ya, tapi kan waktu itu kita sudah punya komitmen dengan yang lain ya. Begitu sudah tidak ada lagi kebersamaan itu dengan yang sebelum ini, ya saatnya kami untuk membuka diri. Jadi kita dengan yang kedua-duanya, kita sama-sama baik hubungannya, komunikasinya kita buka terus. Dan keduanya ya tadi, kita diskusi bareng lah. Bagaimana enaknya, bagaimana baiknya, keduanya sama-sama baik. Ya kita lihat tadi, tempat mana yang kami bisa duduk setara dan sejajar, lalu bagaimana perubahan dan perbaikan itu bisa benar-benar diperjuangkan di koalisi. Tapi tentu saja kami sebagai anggota baru akan melakukan fine tuning dan mengikuti apa yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemimpin. Penentuan arah koalisi Partai Demokrat membuka peluang lain soal pertemuan sendiri enggan berandai-andai soal waktu pertemuan antara SBY Megawati. Ia berujar pertemuan kedua pemimpin tersebut akan terjadi di saat yang tepat. Bagus dan itu menandakan memang komunikasi kita memang semakin baik. Iya. Ya. Pak Sarif, banyak orang menduga bahwa satu hambatan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan itu adalah hubungan pribadi antara Pak SBY dan Bu Megawati. Pak Sarif bisa jelaskan nggak sebenarnya benarkah ada hambatan psikologis dan hambatan hubungan pribadi antara Pak SBY dengan Bu Megawati? ini kalau pertanyaan ini terlalu mendetail saya pikir ya. Tetapi yang jelas ya bahwa antara mereka berdua ya kita harus menghormati, menghargai kedua pemimpin ini kan negarawan, ya sama-sama mantan presiden, ya kan, dan juga sama-sama sudah memberikan kontribusi dan jasanya kepada bangsa dan negara. Nah, saya pikir hubungan mereka secara personal sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan, ya. Mereka baik-baik saja, hanya mungkin karena mereka posisinya sebagai mantan presiden kemudian masing-masing sebagai ketua umum partai, sehingga jarang untuk berkomunikasi. Karena apa?
komunikasi yang sifatnya rutin itu sudah dijalankan oleh level di bawah mereka, oleh sekjen, oleh para ketua-ketua DPD. Nah, mungkin yang diperlukan itu mungkin masyarakat ingin melihat mereka berdua sering ketemu misalnya. Tetapi hubungan secara pribadi sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada persoalan yang sangat signifikan. Pak SBY juga sangat welcome pada saat beliau menjadi presiden juga sering ketemu ya. Nah, Selamat siang, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Partai Demokrat menolak permintaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar yang menginginkan mereka kembali ke koalisi perubahan. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dalam keterangannya pada Sabtu 9 September menegaskan partainya sudah move on alias melupakan koalisi perubahan. Herzaki menyatakan tak ada lagi istilah cinta lama bersemi kembali atau CLBK untuk Partai Demokrat. Ia berujar pihaknya tak mau dihianati lagi dan fokus untuk mencari koalisi baru. Sebagaimana diketahui saat ini Demokrat intens berkomunikasi dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Demokrat memilih hengkang dari koalisi perubahan. Penolakan Demokrat untuk kembali ke koalisi perubahan ini bermula dari ajakan Caimin seusai berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jumat 8 September lalu. Kala itu Caimin mengomentari soal PKS yang belum juga memberikan dukungan padanya. Selain itu, Caimin juga berharap agar Demokrat bisa kembali ke koalisi perubahan dan mendukung dirinya serta Anies di Pilpres 2024. Menurutnya, semakin banyak partai yang bergabung akan semakin bagus. Sejauh ini Nasdem dan PKB memberikan dukungannya pada pasangan Anies Caimin, sedangkan PKS menyatakan tetap mendukung Anies. Mereka baru akan menentukan apakah memberi dukungan pada Caimin atau tidak melalui mekanisme internal Majelis Syuro. Hingga kini Partai Demokrat terus melakukan penjajakan koalisi dengan berkomunikasi intens dengan pendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ketua DPP Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan atau BPO-KK Partai Demokrat, Herman Kairon pada Sabtu 9 September mengungkapkan, komunikasi antara Demokrat dengan PD Perjuangan serta Gerindra berjalan baik. Menurut Herman, komunikasi tersebut bisa membuka jalan Demokrat untuk menentukan koalisi. Koalisi Demokrat nantinya akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Herman menambahkan terkait penentuan koalisi ini, Demokrat menunda rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Penjadwalan ulang Rapimnas ini pun akan menunggu arahan Sang Ketum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menerangkan siapapun koalisi yang dipilih Demokrat akan menghormatinya. Ditambahkan lebih lanjut oleh Herzaki, koalisi yang ada saat ini sebenarnya sudah mengajak Demokrat sejak lama untuk bergabung. Namun kala itu Demokrat sudah memiliki komitmen dengan koalisi perubahan untuk mendukung Anies, sehingga tawaran tersebut tak bisa disanggupi Demokrat kala itu.
Kami adalah anggota baru, ya, ada tuan rumahnya, ada pemimpin dalam koalisi atau kerjasama itu, kami akan menghormati itu. Tapi tentu harapannya tetap bisa diajak diskusi bareng. Dan yang kedua, bagaimana kami bisa memperjuangkan sebanyak mungkin aspirasi masyarakat yang selama ini sudah dititipkan kepada kami di dalam koalisi atau kerjasama itu. Nah, inilah kira-kira dua di antara beberapa pertimbangan kami dalam bergabung ke dalam koalisi atau kerjasama ke depannya. Sudah ada koalisi yang ngajak bertemu? Ya alhamdulillah selama ini ya begitu ada situasi yang kemarin ternyata cukup banyak yang bersimpati dari rakyat bersimpati dan juga dari teman-teman yang lain. Bahkan teman-teman itu menyampaikan kan kita sudah ngajak sudah sejak lama katanya gitu kan. Ya tapi kan waktu itu kita sudah punya komitmen dengan yang lain ya. Begitu sudah tidak ada lagi kebersamaan itu dengan yang sebelum ini, ya saatnya kami untuk membuka diri. Jadi kita dengan yang kedua-duanya kita sama-sama baik hubungannya, komunikasinya kita buka terus. Dan keduanya ya tadi kita diskusi bareng lah. Bagaimana enaknya, bagaimana baiknya, keduanya sama-sama baik. Ya kita lihat tadi tempat mana yang kami bisa duduk setara dan sejajar, lalu bagaimana perubahan dan perbaikan itu bisa benar-benar diperjuangkan di koalisi. Tapi tentu saja kami sebagai anggota baru akan melakukan fine tuning dan mengikuti apa yang telah disepakati sebelumnya oleh para pemimpin. Penentuan arah koalisi Partai Demokrat membuka peluang lain soal pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Koordinator juru bicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra dalam keterangannya pada Sabtu 9 September mengatakan pertemuan kedua tokoh menentukan potensi koalisi Demokrat dan PDIP. Meski begitu, Herzaki meminta agar pertemuan SBY dan Megawati tak terus didesak. Menurutnya, pertemuan tersebut biarlah berjalan secara alamiah. Adapun sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan juga mengungkapkan peluang pertemuan antara SBY dan Megawati dalam wawancara eksklusif bersama Tribun News. Menurut Syarif, pertemuan kedua tokoh bangsa itu sangat mungkin terjadi. Meski begitu, Syarif sendiri enggan berandai-andai soal waktu pertemuan antara SBY Megawati. Ia berujar, pertemuan kedua pemimpin tersebut akan terjadi di saat yang tepat. Bagus dan itu menandakan memang komunikasi kita memang semakin baik. Iya. Ya. Pak Syarif, banyak orang menduga bahwa satu hambatan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan itu adalah hubungan pribadi antara Pak SBY dan Bu Megawati. Pak Syarif bisa jelaskan nggak sebenarnya benarkah ada hambatan psikologis dan hambatan hubungan pribadi antara Pak SBY dengan Bu Megawati? ini kalau pertanyaan ini terlalu mendetail saya pikir ya. Tetapi yang jelas ya bahwa antara mereka berdua ya kita harus menghormati, menghargai kedua pemimpin ini kan negarawan ya, sama-sama mantan presiden ya kan, dan juga sama-sama sudah memberikan kontribusi dan jasanya kepada bangsa dan negara. Nah, saya pikir hubungan mereka secara personal sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan ya. Mereka baik-baik saja, hanya mungkin karena mereka posisinya sebagai mantan presiden kemudian masing-masing sebagai ketua umum partai, sehingga jarang untuk berkomunikasi. Karena apa? Komunikasi yang sifatnya rutin itu sudah dijalankan oleh level di bawah mereka, oleh sekjen, oleh para ketua-ketua DPD. Nah, mungkin yang diperlukan itu mungkin masyarakat ingin melihat mereka berdua sering ketemu misalnya. Tetapi hubungan secara pribadi sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada persoalan yang sangat signifikan. Pak SBY juga sangat welcome pada saat beliau menjadi presiden juga sering ketemu ya.